mau klaim dulu kalau aku bukanlah skincare expert. Yang aku bicarakan di sini itu sesuai dengan pengalaman aku pribadi, dari pengetahuan aku pribadi. Kalau ada yang kurang atau kalau ada yang mau nambahin, silahkan di kolom komentar. Hai guys, welcome back to Amanda Aesthetic Channel. Di video kali ini kita akan bahas yang faedah, yaitu skincare untuk pemula. Secara umum ya, pertama ya, kalau pakai skincare itu jangan pakai softland. Kecuali ada kebutuhan tertentu seperti aku yang ingin meragakannya, jadi aku harus ganti softland dulu ya guys. Tada! Kita jelasin dulu dari basicnya. Sebelum memilih skincare, kalian harus tahu jenis kulit kalian. Aku pernah datang ke salah satu event yang menjelaskan tentang jenis kulit, dan katanya itu sekarang ada 16 jenis kulit. Tapi itu rempong banget, jadi aku bakal bahasnya tuh kayak 6 lah ya. 7 ya? Aduh, ya pokoknya begini. Yang pasti untuk basicnya banget, ada oily skin, ada normal to oily skin, ada normal skin, ada normal to dry skin, ada juga dry skin, ada juga sensitive skin, juga ada acne prone skin. Jadi untuk sensitive skin sama acne prone skin itu bisa digabung sama yang 5 ini. Misalkan nih kayak aku normal to dry sensitive skin atau normal to dry acne prone skin. Kalau nggak tahu boleh di Google gimana cara cari taunya secara umum. Kalau pengen lebih lengkap lagi bisa datang ke klinik kecantikan. Oke, sekarang kita bahas untuk skincare pagi dan malam itu beda. Apa sih yang membedakan cahaya matahari dan tidak adanya cahaya matahari? Ada juga beberapa produk yang tidak boleh dipakai di siang hari, seperti serum AHA/BHA, retinol, karena kalau misalkan dia berinteraksi dengan cahayanya matahari itu bisa menimbulkan iritasi. Harus teliti dalam melihat ingredient skincare. Oke, kita langsung. Dalam skincare yang jelas itu ya harus cuci wajah dulu. Bebas pakai face wash apa aja, yang penting cocok. Gak buat kering, nggak buat iritasi. Mau ngasih tahu dulu aja kalau kulit aku itu cenderung kering ya, normal to dry atau kadang-kadang dry banget, kadang sensitif. Jadi produk yang akan aku sebut di sini adalah produk yang cocok dengan kulit aku dan semuanya honest review. Untuk face wash banyak banget yang cocok, tapi saat ini ada 3 botol di kamar mandi aku, sisanya udah habis. Jadi ini dia ketiga-tiganya. Ada yang pertama dari Bio, ini udah mau habis banget sih. Ini cocok banget untuk kulit yang kering dan sensitif, nyaman banget dipakai. Kekurangannya cuma satu, dia terlalu cair, jadi pas keluarnya kebanyakan, cepet habis. Lalu yang kedua yang aku suka banget ini adalah Pixi yang White Aqua Pore Cleanse Micellar Foam. Dimana dia ini juga adalah face wash ya, dia itu nyaman banget dan praktis gara-gara tinggal digini doang, keluar dan tinggal digosok-gosok ke wajah. Dan brushnya itu asli lembut banget, jadi tidak mengiritasi kulit. Lalu yang ketiga ada dari Beauty Glow, brand Korea ini ya, Noni Deep Cleansing Foam. Semuanya ini nyaman di kulit aku yang kering, agak sensitif, dan dia nggak buat kering sama sekali. Untuk toner favorit aku saat ini lagi ada 2 ya. Yang pertama dari Frudia, yang kedua dari Avoskin. Yang Frudia ini udah mau habis, bisa kelihat ya. Dan Frudia ini tuh pas awal aku pakai dia ini sakit-sakit, jadi kayak masih agak sensitif di kulit aku, tapi lama-lama dia menyesuaikan dan aku pakai terus. Lalu aku nyobain toner terbarunya dari Avoskin dan ini beneran nyaman banget. Aku udah pakai ini sekitar kayaknya udah hampir sebulan ya. Keduanya aman dipakai di pagi, siang, dan juga malam hari. Jadi dia ini tidak mengiritasi kulit sama sekali. Dia ini melembabkan banget bun. Yang nggak boleh dipakai di malam hari itu contohnya tuh kayak ada retinolnya, ada AHA-nya. Jadi Avoskin juga mengeluarkan toner yang ada retinolnya. Itu tidak boleh dipakai di pagi dan siang hari. Tapi kalau dipakai di malam hasilnya mantul. Be a smart buyer. Cek dulu ingredientsnya. Pemakaian toner bisa dengan tangan, bisa juga dengan kapas. Kita praktekkan. Yang aku pakai ini dari yang Avoskin Skin B yang bla bla bla. Aku tulis. Jadi kayak gini biasanya aku mah. Nah begitu. Terus aku sebarin di tangan, aku tap-tap ke wajah. Itu enak banget karena bisa nyambi mijit bun. Kalau bisa arahnya begini, jadi kulit itu nggak keriput ke bawah gini. Kalau kalian kayak gini terus, iya lu jangan. Kalau yang di kening nggak apa-apa ke samping, karena kulit kening tuh biasanya lebih ke samping ya. Kalau pakai kapas dituangin, jangan lupa diratakan lalu di tap-tap. Jangan kayak gini ya bun, aduh, ntar kulitnya malah jadi eksfoliasi. Gila, glowing banget. Kita tunggu dia menyerap dulu ya bun. Setelah toner, aku pribadi pakai eye cream dulu. Tapi aku nggak pernah ngeliat beauty vlogger lain yang ngasihnya tuh eye cream duluan setelah toner ya. Alasan aku pribadi pakai eye cream dulu biar nggak kecampur sama serum-serum yang punya active ingredients. Jadi takutnya kalau aku pakai serum dulu, nanti pas pakai eye creamnya kecampur gitu kan. Jadi aku pakai eye cream dulu mending, biar aku nggak nyentuh lagi area mata setelah aku pakai serum atau active ingredients yang lain. Untuk eye creamnya aku pakai dari La Coco. Cara aku pakai itu kayak lihat ke atas, terus aku tap-tap dulu, terus aku sebarin gitu ya. Habis itu baru deh
di blend dengan pelan-pelan. Fungsi utama eye cream menurut aku pribadi, dia itu melembabkan mata sehingga kerutan bisa terhindar agak lebih lama gitu. Yang namanya kerutan itu pasti ada, namanya umur gitu, kita nggak bisa bohong lah sama fisik. Tapi teman-teman bisa mencegahnya untuk terjadi penuaan dini dengan cara memakai skincare, salah satunya eye cream di bagian mata. Mata kita itu yang paling gampang berkerut karena kita kayak ekspresi gitu loh, kayak gini nih, kayak itu kan matanya bergerak-gerak gitu. Kayak kanebo deh, kalau kering dia itu berkerut, tapi kalau dia lembab dia mulus, empuk, kenyal, kayak gitu juga kulit. Next, essence. Essence sendiri aku tuh jarang pakainya ya teman-teman. Jadi essence itu tuh mirip sama toner, tapi dia itu lebih ringan. Toner itu super ringan, essence itu ringan, serum itu dia lumayan yang menurut aku paling aktif ingredientsnya. Lalu ada moisturizer yang lebih agak tebal untuk melembabkan seluruh wajah gitu ya. Teksturnya juga pada umumnya moisturizer itu cream, jadi agak lebih tebal sih kadang. Tergantung merek, oke? By the way, ini adalah essence yang aku pakai. Ini tuh udah habis. Ini dari Beauty Glow, masih satu lini sama si face washnya. Lalu ini adalah Avoskin. Aku tuh kayak udah brand ambasadornya Avoskin aja. Ini yang PHTE Essence. Kadang aku pakai, kadang enggak. Aku tuh lebih sering skip sih pada umumnya untuk essence. Jadi kita lanjut ke serum. Menurut aku serum itu sihirnya dunia skincare. Karena banyak banget dia itu kayak, aduh gimana ya, kayak kulit yang glowing, mulus, cerah, nggak ada bekas jerawat atau ngilangin jerawat dan lain-lain tuh banyak banget di serum-serum. Tapi harus trial dan error. Yang namanya skincare sih begitu semua. Cuma untuk serum ini mungkin lebih banyak banget pengalaman-pengalaman yang harus kita alami sendiri gitu. Jujur ya, untuk serum sendiri tuh bener-bener rumit banget ingredients-nya. Kayaknya aku harus buat video khususnya lagi. Cuma kita akan coba singkatin di video ini, oke? Serum. Jadi serum itu yang jelas ada yang untuk pagi dan juga ada yang untuk malam aja. Biasanya untuk yang pagi bisa untuk malam, oke? Tapi kalau yang untuk malam jangan dipakai untuk pagi-pagi. Serum itu menurut aku kuncinya untuk menyelesaikan masalah kulit, seperti kulit kering bisa pakai yang hyaluronic acid, kulit berminyak bisa pakai yang retinol, kulit kusam bisa pakai vitamin C, kulit sensitif bisa pakai aloe, bekas jerawat bisa pakai retinol, vitamin C. Yes, ada yang merangkap kayak gitu. Untuk anti-aging juga bisa pakai retinol loh. Jadi satu ingredients itu bisa banyak manfaat. Aku punya banyak banget serum, jadi aku bakal liatin aja yang mana untuk yang mana gitu ya. Disclaimer, jadi aku itu pengen kasih tahu kalau semua serum itu hampir punya fungsi hydrating, tapi ini adalah fungsi yang super hydrating. Banyak serum yang botolnya udah nggak sama aku lagi, jadi ini adalah botol yang masih ada sama aku. Ini udah habis kedua-duanya. Ini Nature Republic dan ini Radiskin. Untuk Radiskin sendiri menurut aku ini yang paling mantep ngelembapinnya buat kalian yang kulitnya sensitif dan juga kulitnya super kering, pakai deh Radiskin. Nature Republic ini dia agak banyak ya gabung, tapi menurut aku ini dia fungsi hydratingnya berasa banget. Lalu dua ini juga sangat hydrating di aku. Kekurangannya itu cuma satu, dia ini kalau dipakein makeup kurang bagus. Makeupnya itu kayak menggumpal, tapi ini bisa dipakai untuk pagi dan malam hari ya. Kalau kalian lagi nggak pengen makeupan, pakai aja di pagi hari. Ini cakep banget untuk melembapin seharian. Untuk Nature Republic dan Radiskin, dia ini aman dipakai di bawah makeup, terutama Radiskin ini tuh cakep banget malah. Aku malah nyaranin pakai ini untuk sebelum makeup. Ini udah habis banget ya, boy. Untuk teman-teman yang punya masalah dengan jerawat atau beruntusan, bisa pakai 3 ini. Jadi ini yang pertama dari Avoskin yang untuk AHA/BHA ya, untuk eksfoliasi dan juga bisa mengatasi beruntusan dan jerawat. Begitu juga dengan Avoskin retinolnya. Lalu ada A-Stop, ini adalah produk Korea yang benar-benar fokus untuk menghadapi jerawat. Ini udah banyak banget reviewnya, teman-teman bisa cek. Lalu ada L-Formula, ini tuh aku jadikan sebagai obat total jerawat dan ini tuh lumayan ampuh. Teman-teman juga bisa cek reviewnya karena ini udah terkenal banget. Next, kita masuk ke produk yang mencerahkan kulit kusam. Ada 3 ini yang ngaruh di aku. Sebenarnya tuh ada banyak ya guys, cuma ini yang ada botolnya sama aku. Pertama ini L-Formula, dia ini juga membuat tekstur wajahku lebih bagus. Dan ini udah botol keberapa, aku nggak tahu, kayaknya ketiga deh. Kedua, Aura Bright. Awal pemakaian dia ini tuh cekit-cekit di aku, tapi dia ini ampuh banget untuk mencerahkan wajah. Masih yang sama, ini Avoskin yang AHA/BHA yang untuk eksfoliasi, dia ini bisa banget mencerahkan kulit. Masuk ke serum anti-aging untuk teman-teman yang udah 20-an ke atas. Saran aku untuk umur 20 tahun ke atas ya minimal 23 gitu ya, harus punya. Ada Avoskin lagi. Nah, Avoskin yang aku perlihatkan harusnya retinol ya, karena botolnya sama. Aku liatin ini aja yang retinolnya lagi nggak ada. Lalu juga ada Kiehl's yang Midnight Recovery. Wajib banget pakai retinol. Enggak tiap hari ya teman-teman.
pakai sekali seminggu aja cukup, atau bahkan sekali 2 minggu. Lalu next ada Bio Beauty Lab dan juga ada Foskin Marine Collagen. Jadi untuk kolagen tuh jelas ya, untuk menjaga kekenyalan kulit dan juga mencegah keriput. Untuk Bio Beauty Lab ini tuh menurut aku mirip-mirip sama Kiehl's ya, karena dia tuh dari essential oil dan dia tuh punya banyak banget ingredientsnya yang menurut aku tuh kayak multifungsi. Mirip kayak untuk anti-aging, mencerahkan, melembabkan, itu sebenarnya semuanya ada. Cuma karena dia lengkap banget, aku masukinnya ke untuk anti-aging. Akhirnya kelar perseruman, nextnya moisturizer. Moisturizer ini penting banget, apapun jenis kulit kalian harus pakai. Dari yang aku nggak kenal skincare, aku tuh udah pakai moisturizer karena yang aku tahu itu paling penting. Tapi botolnya itu nggak ada lagi, cuma ada 3 yang ready sama aku. Ready. Jadi aku cuma punya 3 botol skincare di sini. Untuk Joy Lab ini aku rekomen banget buat kalian yang sensitif sama kering. Ini yang Moisture Bomb. Untuk yang seri Moisture Bomb itu cocok banget untuk kalian yang kulitnya sensitif dan juga kering. Lalu ada Nature Republic, ini menurut aku lebih cocok untuk teman-teman yang kering ya. Untuk yang oily mungkin agak kurang cocok, dia itu agak-agak sedikit lengket hasilnya. Lalu juga ada dari Aura Bright, ini cocok banget sama aku. Jadi semacam serum dimasukin ke moisturizer dan dia ini beneran mencerahkan di kulit aku. Untuk moisturizer sendiri kalau ada SPF-nya, misalnya tuh kayak ada sunscreen 15 atau 30, jangan dipakai di malam hari. Saran aku juga tetaplah pakai sunscreen yang beneran sunscreen, yang bukan digabung sama moisturizer, karena dia biasanya lebih sedikit dimasukinnya, lebih fokus ke ingredients moisturizernya. Kalau malam hari cuma sampai moisturizer aja ya, tapi kalau siang hari, pagi hari kita lanjutkan yang terakhir yaitu sunscreen. Serius aku tuh punya banyak banget sunscreen sampai bingung gimana jelasinnya. Pokoknya intinya sunscreen itu melindungi wajah kita dari cahaya matahari, karena biasanya penuaan dini itu disebabkan oleh cahaya matahari. Contohnya bintik hitam aku ini tuh biasanya orang tua yang ada bintik hitamnya, tapi karena aku lebih sensitif kulitnya, jadi dia lebih kerangsang gitu buat muncul bintik-bintiknya. Kulit wajah yang kusam, kerutan juga bisa disebabkan oleh sinar matahari. Dari segala skincare yang penting itu sunscreen. Sumpah. Yang kedua moisturizer. Sunscreen yang bagus apa kak? Aku itu punya banyak banget sunscreen sampai hilang-hilang. Ini dia top 3 brand sunscreen yang aku pakai. Ada dari Skin Aqua, ada dari Wardah, dan juga ada dari Anessa. Aku udah buat review lengkap Anessa di video sebelumnya, bisa dicek. Untuk Anessa sendiri aku pakai semuanya. Biasanya kalau pagi aku rajin aku pakai ini. Kalau mau makeupan keluar aku pakai ini. Ini sebagai primer juga bisa, asli bagus banget. Lalu ada sunscreen spray ini tuh kalau aku lagi males gitu ya, lagi males pegang muka, tinggal gitu. Untuk Skin Aqua teman-teman udah tahu ya, aku tuh pakai dari lama juga. Ini tinggal segini loh. Lalu dari Wardah aku juga suka yang biru, tapi yang biru hilang ya. Ini tinggal segini loh bun, asli. Aku suka banget sih skincare dari Wardah. Sunscreennya cakep asli. Tapi pas awal pemakaian itu kalau nggak salah yang merah itu sakit banget di aku. Untuk teman-teman yang kulitnya agak sensitif, mungkin terkejut pas pakai sunscreen dari Wardah. Biasain dulu aja, lama-lama ntar dia nggak bakal cekit-cekit lagi. Pemakaian sunscreen boleh tebal-tebal. Jadi kalian jangan takut kalau kulitnya itu kelihatan kayak tebel banget pakai sunscreen, white cast, nggak apa-apa, yang penting terjaga. Pakainya tuh bisa kayak gini. Pemakaiannya segini bun, banyak ya bun, diginiin aja terus diratain nanti. Agak sedikit ada white cast tapi nggak masalah sama sekali. Ini tuh juga waterproof, jadi dia lebih tahan dengan keringat ataupun kena apapun itu basah-basah. Awal-awal mungkin nggak nyaman, tapi dibanding menyesal nantinya mending nggak nyaman sekarang. Lama-lama nanti kebiasa dan kalian juga nggak akan komplain kok, kayak ya gue kayak gini tuh karena pengen aman. Oke teman-teman, sekian video dari aku, semoga berfaedah, semoga membantu. Kalau ada yang kurang boleh tambahin di komen, kalau ada pertanyaan juga boleh di komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Thank you so much for watching and see you guys on the next video. Bye bye.